Minang TV, Suaro Urang Awak. Suaro Minang TV, Suaro Urang Awak. Suaro Urang Awak. Oke, luar biasa Angkel Dusana Minang TV. Beliau adalah seorang pengusaha dari Singapura ya, yang datang ke Batam. Yang kehadiran beliau ke Kota Batam akan memberikan beberapa tips, beberapa informasi yang akan dibutuhkan pelaku-pelaku UMKM. Dan juga pada hari ini kita juga akan hadirkan nantinya narasumber yang di bidang UMKM. Tapi sebelum itu siapa sih Uncle Zen itu? Silakan Uncle beri salam dan perkenalkan diri secara singkat saja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uncle Zen daripada Kincir Emas, di mana kami memproduksi minuman ringan. Oke, untuk dipasarkan di regional, maknanya di Indonesia, di Singapura, di Brunei dan seterusnya. Oke. Jadi apa yang saya lihat di sini adalah potensi yang di depan mata saya. Oke. Produk-produk di Batam nih, especially from rumah Batam, sangat-sangat berpotensi. Bukan saja kerana USP-nya ataupun unique selling point-nya, tapi packagingnya sudah bagus, rasanya pun sudah bagus. Yang paling penting bagaimana nak meningkatkan kualitasnya ke arah ekspor. Berarti Uncle udah jalan-jalan lah. Semua udah cicip kuliner-kuliner yang ada ke sini. Jam 5 sampai ke malam sampai lihat acara yang super semalam. Waduh gila. Uncle ada cicip makanan yang Uncle rasa perlu. Dijemput dijemput kan kalau di sini. Dijemput untuk merasai makanan Minang. Makanan Minang apa? Berbagai makanan Minang. Tapi apa yang paling Uncle rasa paling enak? Sebab untuk saya saya tak tahu bahasa di sini. Kalau di Singapura atau Malaysia, saya susah mau dapat petai yang besar tu. Wah, jengkol alias jering penonton. Enggak ada jering, susah mau cari. Di sini dia ada jering. Jadi saya ambil satu pinggan untuk saya. Satu pinggan. Berarti Uncle suka makan makanan masakan Minang. Itu petai sama jengkol. Iya, bukan jengkol. Jengkol yang dia sebesar ini itu jengkol. Kalau yang dia warna hijau-hijau itu petai. Iya. Tapi yang menghairannya semalam bila saya datang ke satu booth di kota Sawalunto, ada barangannya. Gila. Ada yang depan sini. Dan barangan yang diolahkan oleh mereka melalui proses ritot yang mana bisa tahan sampai setahun 2 tahun. Wah, itu sangat luar biasa. Jauh-jauh dari Singapura saja sudah tahu, kita aja di sini belum ya. Oke, baik Uncle, selamat datang di Kota Batam pastinya Uncle. Mudah-mudahan kedatangan Uncle akan memberikan manfaat kepada pelaku UMKM kita. Amin. Berikutnya pemirsa Suara Minang TV, kita perkenalkan seorang pengusaha muda yang berada di Kota Batam, yang cukup luar biasa dan cukup energik ya, dan yang lebih pasti dua-duanya sama-sama pelaku bisnis, dan dua-dua tokoh yang ada di depan kita Budes juga pelaku-pelaku yang sangat mencintai UMKM itu sendiri. Oke, assalamualaikum Pak Ilyas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gagok wak ma podcast owner SMTV kena. Pak Ilyas, sebelum kita berbicara B2B atau discuss tentang bagaimana ekspor produk UMKM bersama Uncle Zen, sedikit Pak Ilyas, beliau pasti kemarin mendapat informasi kami dari redaksi Suara Minang TV dan beberapa berita media online. Rupanya beliau sudah berkunjung ke stand Akademi Melayu Dermawan di Internasional Rumah Gadang Expo. Sedikit boleh Pak Ilyas sampaikan kepada pemirsa Suara Minang TV, apa sebenarnya Akademi Melayu Dermawan tersebut? Oke, terima kasih Ma Host, Bu Host. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Suara Urang Awak, sip. Jadi langsung aja Pak ya. Langsung. Bahasa Indonesia kan? Bahasa Indonesia. Nanti kalau bahasa Minang Uncle bingung ya. Bingung. Jadi Akademi Melayu Dermawan itu
sebuah lembaga yang fokus atau concern terhadap para pelaku UKM. UKM, usaha mikro kecil menengah. Jadi kami di situ membuat sebuah program untuk level up produk-produk para pelaku UKM itu, agar bisa naik kelas dan bisa mencapai pasar yang lebih luas, termasuk ekspor. Jadi di situ kita ada mentoring, pendampingan, pembinaan. Yang tadinya mereka punya packaging hanya plastik biasa, dan tidak mempunyai legalitas, nggak punya izin, itu di Akademi Dermawan selama 3 bulan pelatihan. 3 bulan pelatihan, 1 kali pertemuan dalam seminggu. Jadi ada 12 kali pertemuan. Nah, dalam 12 kali pertemuan ini kami buat ada modul. Modul itu kurikulum lah kalau di sekolahnya. Itu mencakup seluruhnya, seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh para pelaku UKM. Contohnya, mereka diajarkan bagaimana cara membuat logo yang bagus, bagaimana membuat packagingnya cantik, bisa standar ekspor dan bisa tahan lama. Terus kita juga mengajar mereka untuk cara foto produk. Karena sekarang zaman digital. Para pelaku UKM yang mayoritas emak-emak ini tidak mempunyai background di bidang fotografi. Biasa mereka foto produk, posting ke Facebook, nampak jempolnya. Itu kebanyakan tuh. Nah, itu kita ajar di situ gimana cara foto produk yang bagus. Jadi kesan profesionalnya nampak gitu. Terus kita juga ajar mereka bagaimana cara copywriting, cara membuat postingan di Facebook yang menarik dan lain-lain. Nah, terus kita juga membantu pemasarannya itu, minimal pemasaran yang mereka dapat adalah antar komunitas. Sekarang ini kan sudah ada 800 orang. Alumni Akademi Melayu Dermawan. Nah, kami nggak mau sebut itu alumni. Karena kita walaupun selesai pelatihan tidak boleh putus. Tetap ada terkoneksi dan tetap berkomunikasi. Karena konsep kita di sini adalah bisnis berjamaah. Jadi yang tadinya mereka hanya menjual produk yang diketahui oleh saudara dan keluarga terdekat dan tetangga, begitu dia masuk Akademi Melayu Dermawan yang sekarang sudah 800 orang, sudah ada 799 orang lagi yang mengenal produknya. Masa dari 799 itu nggak ada sekitar 10-20 customer baru atau reseller. Nah, itu pasarnya pertama. Pasar kedua yang kami harapkan adalah pasar antar provinsi seperti IRG ini, menghadirkan para pelaku UKM dari Sawalunto, pelaku UKM dari provinsi-provinsi lain, kabupaten kota di Sumatera Barat. Harapan kami kita bisa saling jual produk, saling kenal produk. Yang Batam ke Sumbar, yang ada di Sumbar nanti bisa ke sini. Nah, koneksi ini yang kita harapkan dari hasil IRG ini. Itulah motivasi kami untuk IRG. Nah, pasar ketiga adalah yang kami harapkan adalah pasar, karena informasi yang kami dengar IRG ini menghadirkan 3 negara tetangga. Betul. Contohnya sekarang kita sudah dapat tamu yang luar biasa, Uncle Zen. Harapan kami apa? Dengan adanya Uncle Zen, kita diskusi di sini. Habis podcast ini kita diskusi lebih dalam lagi. Harapan kami adalah bagaimana supaya produk-produk pelaku UKM yang ada di Batam, khususnya binaan Melayu Dermawan, bisa ekspor ke sana melalui jembatan Go Internasional, melalui jembatan beliau. Betul. Akhirnya, halo Bu Malina, ini salah satu founder dari Melayu Dermawan nih. Ibu, assalamualaikum. Nah, akhirnya apa? Akhirnya mimpi para pelaku usaha mikro yang notabene dari berbagai macam latar belakang pendidikan untuk ekspor itu bisa tercapai. Insyaallah. Jadi kita di sini nanti dapat bisnis juga dapat pahala. Di membantu para pelaku usaha mikro untuk bisa ekspor. Nah, mungkin itu dulu sekilas terkait dengan Melayu Dermawan, Pak. Uncle. Teguh, Pak Host. Itu suaranya udah Pak. Baik, tapi tadi yang menarik dari seorang Ilyas Karta, idola ibu-ibu. Nah, tadi saya masuk dari pintu, numpang meluruskan kaki di Akademi Melayu Dermawan. Dia bilang, "Oh, Pak Ilyas yang luar biasa, yang luar biasa, low profile gitu, yang low profile gitu. Padahal beliau adalah founder Melayu Dermawan. Nah, itu sosok seorang Ilyas Karta, pengusaha muda. Uncle sudah masuk hari kedua berada di Internasional Rumah Gadang Expo. Uncle sebagai seorang pebisnis di Singapura
juga pemerhati bagaimana UKM itu naik kelas. Oke. Tentu Singapura, Malaysia atau bahkan negara lain mempunyai standar-standar yang cukup tinggi bagaimana produk itu bisa keluar. Setelah Angkel melihat Akademi Melayu Dermawan di stand, kira-kira bagaimana pandangan Angkel supaya Akademi Melayu Dermawan dengan UMKM binaannya itu bisa Angkel bawa ekspor ke Singapura atau bahkan ke Malaysia gitu. Silakan ya. Itulah yang harus dipertekankan. Ya. Oke, Akademi Usahawan Dermawan. Oh, Melayu. Melayu Dermawan Ya. adalah titik untuk usahawan UKM betul. untuk ke next level. Oke. Tadi kita dengar ya, kebanyakan 99% dulu usahawan hanya berorientasikan produk. Ya, benar. Maknanya dia pikir produk, jual dapat duit. Ya. Sedangkan mereka tidak ada budget, tidak ada duit untuk marketing. Sedangkan secara logika produk enggak bisa berbual, enggak bisa berbicara. Ya. Beli aku. Ya. Dia perlu satu Halo, cek mic bisa. untuk memastikan orang tahu produk, orang kenal produk, dan orang teruja untuk beli. Jadi di sinilah ya yang apa tadi Akademi Melayu Dermawan itu memberikan peranannya, seperti yang tadi kita katakan, dia belajar, dia ajarin copywriting, dia ajarin bagaimana nak foto, dia ajarin bagaimana nak packaging, bagaimana nak menggempakkan. Tetapi itu adalah satu flow yang baik. Untuk usahawan pula kita kena lebih membantu lebih daripada itu. Pertama, mengetahui apakah platform yang dapat memberikan mereka jembatan untuk ke arah ekspor. Jadi di sinilah yang memain peranan. Bagaimana orang Singapura, orang Malaysia, usahawan orang Malaysia bertukar fikiran untuk menilaikan antara tahap masing-masing dan di fungsiannya ataupun perkongsiannya boleh dapat membantu yang lain. Jadi sama-sama berkongsi, sama-sama memberikan pendapat, sama dapat manfaat. Jadi untuk Uncle, pertama you dah bukan set dorang. Kedua, you sudah kasih skill set yang kemungkinan you akan tambah dengan tool set. Tetapi yang paling penting platform penjualan tu. You kena identifikasikan platform jualan tu bagaimana flow-nya. Apabila you dapat flow-nya, fokus pada flow untuk dapatkan result-nya. InsyaAllah you boleh bantu, you boleh berjaya, you boleh scaling up. Wah, InsyaAllah luar biasa ya. Tentu tapi Uncle, sejauh ini Uncle sudah memasarkan, ini kan punya Kincir Mas ya, punya UMKM yang Singapura, situ sudah sampai mana penjualannya, sudah masuk ke negara mana saja gitu. Untuk Kincir Mas sebenarnya dia baru juga untuk menerokai pasaran luar. Sebab apa? Untuk pasaran luar kita kena ikut standard luar negara. Jadi yang pertama, mana-mana negeri ya, kita kena harus ada rakan strategi kita. Selagi kita tak ada rakan strategi itu sangat rumit untuk masukkan produk kita. So create your, kalau nggak ada, you have to create you punya rakan strategi atau anda sendiri buka syarikat di negara itu. Berarti setiap negara punya standar. Yes, you mesti ada representatifnya. Dan setiap negara ada juga they call it akta yang mereka kena ikut. Contoh, kalau Indonesia mesti ikut BPOM, kalau di Singapura kalau di Malaysia mesti, dan so on. Jadi walaupun you dapat masuk, tetapi kalau you tak, standardnya tidak diikuti, enggak bisa juga. Jadi bagaimana kita dapat meluaskan jaringan kita? Salah satu daripadanya ikuti event seperti ini. Kerana event memberikan kita peluang untuk sampling, memberikan peluang untuk kita berbicara, untuk cari rakan strategi. Jadi di sinilah sebenarnya orang Malaysia, orang Singapura, orang Brunei harus mengikuti IRTC.
pada tiap-tiap tahun. Dan insyaAllah saya pastikan grup saya akan masuk juga. Wah, oke. IRG 2024. Tapi angka satu, apakah label itu nggak ada satu label nanti yang menaungi keseluruhan sehingga bisa masuk ke negara ini? Apakah tidak ada satu yang menaungi gitu? Okey, sebenarnya kekurangan institusi kerajaan, mereka tidak create namanya blockchain. Okey, blockchain. Kalau mereka create blockchain di mana misalnya halal tu semua diiktirafkan. Okey, mesti ataupun pengusaha untuk tentang keselamatan dan kebersihan semua diiktirafkan. Kerana semua negeri tidak mengiktirafkan antara satu sama lain, jadi pergi masuk satu negeri kena tukar lagi, pergi masuk lagi satu negeri kena tukar lagi. Itu yang menjadi masalah lah, hambatan lah. Jadi kalau kerajaan create that blockchain yang mana pengiktirafan tu dibenari bukan di sini saja, misalnya halal, seluruh dunia harus iktirafkan dalam blockchainnya, yang mana blockchainnya diketuai oleh pemerintah itu sendiri. Itu ceritanya. Itu pada pendapat saya. Iya, berarti founder Melayu Dermawan punya kerja agak banyak sedikit nanti. Oke. Pak Ilyas, beliau sudah datang ke Batam dan beliau sudah berkunjung ke stand Rumah Gada, stand Akademi Melayu Dermawan dalam IRG 2023. Apa planning seorang Depander Melayu Dermawan untuk menjadikan UMKM minimal yang di bawah Akademi Melayu Dermawan untuk bisa dijual untuk go internasional dengan beliau lewat tangan beliau, Uncle Zen ini gitu. Silakan Pak Ilyas. Ya, tentunya kita akan diskusi lebih dalam lagi. Oke, tidak dalam podcast ya. Tidak dalam podcast. Ya, itu udah B2B ya. Karena di situ nanti ada company konfidensial, tidak bisa disampaikan ke SMTV. Tidak ada jatah sudah. Jadi yang pasti setelah kita diskusi dengan Uncle seperti apa standarisasi di Singapura yang beliau mau, kita akan lakukan kurasi dulu. Dari seluruh produk yang sudah ada izin lengkap itu kita kumpulkan, kita lihat standarisasinya, kita kurasi menurut kita itu sudah layak, baru kita sounding ke beliau. Nanti beliau akan seleksi lagi tuh pasti. Ini bisa. Nah, produk kita kan ada dari produk kering, kuliner kering, ada handcraft, banyak macam. Dari 800 orang binaan Akademi Melayu Dermawan ini ada ratusan produk nanti yang kita sharing. Dan kami pernah membuat bazar di Singapura, di Lucky Plaza. Takaju Uncle Zen Singapura tadi itu. Ya, di Lucky Plaza kita buat Orchard. Kita buat bazar di sana. Tahu nggak? Di sini kita jual 10.000, di sana itu $6. Oh, 60.000. Kita bawa produk di situ habis. Karena di Lucky Plaza itu setiap weekend Sabtu Minggu itu seluruh warga Indonesia, Thailand, libur ya, keluar semua. Kayak di Simol. Kayak di Simol. Banyak macam di situ. Kami buka stand di situ, itu mahal Uncle. Satu hari satu meja aja $200. Belum lagi nginap di hotel, belum lagi makan. Tapi alhamdulillah dengan harga yang segitu itu bisa menutupi dan malah mendapat untung. Nah, artinya apa? Artinya produk Akademi Melayu Dermawan ini sudah layak diterima di Singapura. Nah, karena nanti mungkin kita platformnya melalui beliau, Uncle Zen, tentu standar beliau kita harus tahu. Dan beliau mungkin sangat paham gitu. Nanti beliau kan akan coaching kita, akan beritahu kita, saya mau yang seperti ini. Ibarat sekarang ini, kalau dalam bisnis, beliau sekarang customer kami. Saya mau kamu buat semacam ini. Gitu kan? Kita ada ratusan produk. Kita share ke Uncle Zen yang menurut kita sudah dikurasi. Setelah itu dicek lagi, saya mau seperti ini, kita kurasi ulang lagi sesuai dengan apa yang beliau mau, standarnya. Nah, baru kita bicara nanti sistem macam apa. Yang beliau bilang tadi platformnya macam apa. Nanti kita harus follow itu. Selama ini saya mengharapkan waktu saya bazar di Singapura itu menemukan 1 atau 2 pengusaha Singapura yang tertarik.
Cuman alhamdulillah waktu itu belum ada yang berjodoh. Insyaallah sekarang dengan Uncle Zen. Ya, insyaallah. Karena beliau saya dengar mempunyai gerai di Singapura dan Malaysia. Oh, dan satu lagi yang menarik adalah Uncle Zen mempunyai produk yang belum masuk ke Indonesia. Itu menjadi, dan di kepala saya sekarang gimana supaya nanti Melalui Dermawan menjadi main distributor, authorized distributornya produk Uncle Zen di Indonesia, bukan Batam. Kita nggak boleh bicara kecil. Luar biasa. Authorized distributornya karena produk beliau ini adalah produk yang familiar di Indonesia sebenarnya, hanya beda brand. Ya. Minuman ringan. Ya. Nah ini kalau memang nanti cocok atau jodoh, Akademi Melalui Dermawan siap menjadi partner, menjadi authorized distributornya produknya Uncle Zen. Ya. Tentu kita mendengar dari beliau nanti take and give-nya seperti apa. Gitu. Uncle, dengar tadi apa yang disampaikan Pak Ilyas? Tapi saya orang yang pragmatik. Tapi Uncle, sesuai dengan yang disampaikan oleh vendor Ya. Dermawan, itu produk Uncle itu kan seperti di sini sama dengan teh botol ya, teh botol. Betul. Cuma kontennya berlainan. Iya, tapi kalau produk Indonesia masuk keluar itu harga bisa menyesuaikan karena di luar lebih tinggi. Tapi ke produk luar masuk ke Indonesia kira-kira nih. Oke, itu yang harus saya tukar sedikit persepsi ya. Oke, business to business dengan business to consumer dia jauh beza. Tetapi usahawan kita fokus pada business to consumer. Oke, tapi untuk businessman dia tak ke arah itu. Kerana dalam pengalaman saya, business to consumer, biar yang penjual di sana sendiri yang menentukan. Dan kadang-kadang ingat ya, bukan orang Indonesia yang jual di Singapura. Iya. Orang Singapura yang jual produk tu. Iya. Jadi yang menentukan harga adalah orang Singapura. Orang sendiri. Singapura. Okey. Yang you jual walaupun mahal, tetapi itu kerana produk tu enggak ada. Tetapi bila sudah ada dalam pasaran, dia sudah bersaing. Iya, lain. benar. Jadi itu pasal salah satu yang banyak usahawan kurang adalah market research. Okey, kajian pasaran. Jadi sebelum kita buat apa-apa, yang saya mau kongsikan dengan persatuan kamu adalah pertama, bagaimana market research itu penting untuk kita menyesuaikan pasaran dan kita mendominasikan pasaran pada negara yang kita mau sasarkan. Baik yang dari Singapura ke Indonesia ya. Apa-apa saja. Baik Singapura ke Indonesia, Indonesia ke Singapura, Indonesia ke Malaysia, kajian pasaran tu kena tahu. Jadi bila kita sudah kajikan pasaran, kita akan tahu kekurangan, kelebihan, hambatan dan peluang yang ada. Jadi saya luruskan sedikit, saya perjelas lagi karena mungkin karena bahasa Malaysia agak kurang itu pemirsa kita. Ya. Jadi tadi Uncle Zen itu bilang ada dua konsep bisnis itu, B2B dan B2C. Ya. Nah, yang kami kemarin di Singapura itu, yang kami lakukan itu B2C. Nah, kami belum mendapatkan B2B-nya. Nah, sekarang kalau misalnya Melalui Dermawan dengan Uncle Zen, ini B2B. Ya, betul. Terkait dengan harga, kalau barang Indonesia ke Singapura kita nggak khawatir. Betul, karena rate ya. Terserah nanti B2B, kita B2B sama Uncle. Beliau yang menentukan harga di sana. Betul. Nggak begitu pusing lah. Iya. Tetapi ketika produk Singapura atau luar ke masuk Indonesia, itulah beliau bilang tadi perlu riset. Ya, betul. Berapa pasaran harga di sini? Ya. Kalau seandainya tidak, istilahnya HPP-nya tidak masuk, produk dari Malaysia itu direct langsung ke sini, tentu ada satu strategi lain. Tadi yang bangun serikat di sini. Ya. Bahkan pabriknya dari sini, ya nah. Bahan pokoknya dari sini. Betul. Dari situ itu bisa dilakukan. Gitu. Itu maksudnya tadi. Oke, pemirsa Suara Minang TV, sepertinya Pak Ilyas, kita tidak terlalu lama-lama, Udes. Karena Pak Ilyas Allah menyasak kepala nak berbicara bisnis to bisnis dengan Tapi Pak Zen, ya kan? seperti yang kita sudah lakukan tadi malam, kita sudah mengunjungi stand-stand. Nah juga di sebelah stand Melalui Dermawan kan ada sertifikat ala gratis. Sebagai itu kunci pertama dulu. Betul. Ini Melalui Dermawan sudah melakukan itu. Gitu. Betul. Nah bagaimana kan yang sudah tergabung ke Melalui Dermawan, oke, aman. Dan bagaimana yang menonton dulu yang tidak? Nah kan kita sudah sampaikan
juga semalam. Kalau ingin baru pelaku UMKM yang baru muncul, boleh bergabung ke Akademi Melayu Dermawan karena akan diadakan pelatihan secara berkala. Dan juga untuk sertifikat halalnya, kalau yang baru boleh datang ke IRGE. Ini. Insya Allah masih ada malam ini. Gratis. Gratis. Silakan. Jadi, yang baru pelaku UMKM yang baru memulai usaha mungkin boleh mengurus sertifikat halalnya ke Engku Putri sekarang. Boleh di lapangan samping Melayu Dermawan. Samping Melayu Dermawan. Atau dengan Melayu Dermawan sendiri juga bisa. Melayu Dermawan sendiri. Jadi kalau yang yang menonton sekarang yang baru muncul, yang baru ingin punya usaha, yang ingin membranding usahanya, boleh bergabung bersama Akademi Melayu Dermawan. Oke, pemirsa Suara Oke, silakan. Saya lupa, ada satu program lagi selain sertifikasi halal. Melayu Dermawan juga memfasilitasi untuk sertifikasi kompetensi di bidang digital marketing. Digital marketing ya. Dari BNSP. Iya, benar. Melayu Dermawan salah satu TUK ya. TUK dari BNSP Jakarta. Kita diberikan kuota itu disubsidi pemerintah, diskon mungkin sekitar 50%. Untuk digital marketing sama pemasaran. Nah, siapa yang membutuhkan sertifikasi ini masih ada waktu sampai nanti malam. Hadir ke sini, daftar, kita akan langsung daftarkan. Itu akan hadir ke Internasional Rumah Gadang Expo ya. Betul, dalam waktu dekat akan dilakukan. Kuota kami ada 100 orang. Masya Allah. Itu ke Akademi Dermawan. Kuota 100 orang yang sudah daftar sekarang sekitar 60. Jadi buruan. Jangan terlambat, habis kuota nanti. Karena ini sertifikasi kompetensi BNSP ini mahal. Boleh. Perlu. Bagaimana kita bisa marketing? Oke, pemirsa Suara Minang TV sadanya, alhamdulillah sedikit sebentar live streaming kita berbincang-bincang sederhana tentang bisnis to bisnis, ekspor impor kalau bahasa kita, antara bagaimana produk-produk UMKM Batam secara khusus bisa menggo internasional. Mudah-mudahan lewat berbincang-bincang bisnisnya nanti Melayu Dermawan dengan Uncle Zen, insya Allah UMKM bisa menjadi pasar, target pasarnya sudah menjadi internasional. Budes? Yang pastinya kalau pengusaha dia udah biasa ya Pak Os. Sekarang kita mau mengangkat nih UMKM. Benar. Bagaimana dia bisa go internasional. Oke, baik penonton setia Suara Minang TV, mudah-mudahan kedatangan Uncle Zen dan keberadaan Akademi Melayu Dermawan itu akan membawa perubahan kepada pelaku UMKM yang ada di Kota Batam khususnya dan mungkin next Indonesia. Ya, benar. Oke, pemirsa Suara Minang TV, tentu tidak terasa sudah 30 menit atau 40 menit lebih kurang diskusi kita podcast bersama dua pelaku bisnis beda negara tapi sangat mencintai dunia UMKM ya. Mudah-mudahan dari Internasional Rumah Gadang Expo 2023 akan melahirkan UMKM yang sudah go internasional. Oke, penonton jangan lupa saksikan terus Suara Minang TV untuk mendapatkan informasi-informasi tentang seluruh kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan baik di kegiatan IRGE maupun di luar IRGE nantinya. Jangan lupa tetap like, subscribe, komen dan share sebanyak-banyaknya YouTube dan fanpage-nya Suara Minang TV. Kami All Kru Suara Minang TV, saya Safri Bahar Manis pamit undur diri dari live streaming kita pada siang hari ini. Tentu jika ada yang salah kami minta maaf. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara urang awak.